Hello letters, I'm back with another video. Belakangan ini sering banget muncul istilah NPD, baik itu di Instagram, TikTok, dan sosial media lainnya. Mungkin beberapa dari teman-teman belum tahu istilah yang satu ini. Maka dari itu, langsung aja mari kita bahas. Apa itu NPD? Menurut Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, NPD adalah gangguan kepribadian yang ditandai dengan harga diri yang sangat tinggi, merasa sangat penting, harus dikagumi, serta kurangnya empati. Mereka juga hampir selalu merasa lebih baik ketimbang orang lain. Orang dengan gangguan NPD secara berlebihan merasa dirinya penting dan sering membanggakan kemampuan dan pencapaiannya. Padahal, itu hal yang biasa saja. Gejala-gejala gangguan ini biasanya muncul sejak usia dewasa awal dan remaja. Orang dengan NPD cenderung mudah tersinggung dan bisa dengan mudah merasakan depresi saat mendapatkan kritikan. NPD memiliki potensi merugikan diri sendiri secara psikologis dan kualitas interaksi sosial dengan orang lain. Oleh karena itu, kesadaran tentang ciri-ciri NPD perlu dipahami bersama untuk kesehatan mental yang lebih baik. Nah, apa aja ciri-ciri dari gangguan kepribadian narsistik ini? Dengan memahami ciri-ciri NPD, kamu diharapkan dapat membantu dalam mengidentifikasi dan memberikan dukungan kepada individu yang mungkin mengalami NPD. Nah, ciri-cirinya yang pertama, merasa dirinya penting. Orang dengan NPD menilai dirinya sangat penting. Misalnya, melebih-lebihkan kemampuan yang dimiliki dan berharap mendapat pengakuan atau pujian sebagai orang yang hebat tanpa pencapaian atau bakat yang sepadan. Yang kedua, hayalan yang berlebihan pada pencapaian. NPD membuat penderitanya sering berhayal secara berlebihan bahwa diri mereka akan mendapatkan banyak kesuksesan, kekuasaan, ketampanan atau kecantikan, dan percintaan yang ideal. Yang ketiga, meyakini diri mereka lebih unggul. Orang dengan NPD meyakini dirinya spesial atau eksklusif dan merasa hanya pantas bergaul atau dihubungkan dengan kelompok, institusi, atau status sosial yang tinggi di antara orang pada umumnya. Kemudian yang keempat, kebutuhan untuk dikagumi. Kebutuhan untuk terus dikagumi dirasakan oleh orang dengan gangguan NPD. Hal ini dikarenakan harga diri atau self-esteem yang rendah sehingga membutuhkan validasi dari orang lain. Kemudian yang kelima, merasa memiliki hak yang spesial. Orang dengan gangguan NPD merasa dirinya memiliki hak spesial atau privilege untuk mendapatkan perlakuan yang berbeda dibandingkan orang lain tanpa alasan yang masuk akal. Misalnya merasa tidak pantas untuk mengantri, diprioritaskan dalam pekerjaan, dan lain sebagainya. Ciri yang keenam, memanfaatkan orang lain. Dorongan untuk menjadi unggul seringkali membuat orang dengan gangguan NPD memanfaatkan orang lain untuk kepentingan pribadi. Bahkan, tidak merasa bersalah jika harus merugikan atau mengorbankan orang lain. Yang ketujuh, kurangnya empati. Orang dengan NPD enggan untuk memahami atau berempati dengan orang lain. Hal ini membuat mereka kesulitan memahami perasaan orang lain dan terkesan egois. Ciri yang kedelapan, rasa cemburu atau iri yang berlebihan. Pencapaian orang lain membuat orang dengan NPD merasa iri dan tidak nyaman. Di sisi lain, orang dengan NPD juga meyakini bahwa banyak orang yang merasa iri dengan pencapaian diri mereka. Ciri berikutnya, arogan dan sulit menghargai orang lain. Orang dengan NPD sering menunjukkan sikap arogan, sulit menghargai atau mengapresiasi. Hal ini yang membuat mereka sulit menerima kritik atau pendapat dari orang lain. Nah, teman-teman, di sisi lain, gangguan kepribadian narsistik ini bisa menyebabkan penderitanya tidak mampu menerima kritik dari orang lain. Akibatnya, penderita narsistik dapat mengalami sejumlah gejala. Di antaranya, tidak sabar atau marah saat tidak mendapat perlakuan yang diharapkan. Kemudian memiliki masalah dengan diri sendiri hingga menjadi mudah tersinggung. Mudah marah atau menghina dan merendahkan orang lain agar dapat terlihat superior. Kemudian merasa kesulitan mengatur perasaan dan perilaku serta mengendalikan stres dan beradaptasi dengan perubahan. Orang dengan gangguan NPD juga merasa depresi dan murung ketika tidak mencapai kesempurnaan yang mereka harapkan.
serta mereka memiliki perasaan rendah diri, malu, dan lemah yang mereka sembunyikan. Nah, apa yang menjadi penyebab dari gangguan NPD ini? Sebenarnya belum diketahui secara pasti apa yang menjadi penyebab gangguan kepribadian narsistik ini. Namun, narsistik diduga terkait dengan sejumlah faktor. Yang pertama, faktor genetik, yaitu riwayat narsistik dalam keluarga. Kemudian yang kedua, faktor lingkungan, yaitu pola asuh orang tua yang terlalu memanjakan, menuntut, atau tidak memperdulikan anak, atau memiliki pengalaman masa kecil seperti penyiksaan dan trauma. Kemudian faktor neurobiologi, yaitu hubungan antara otak dengan pola pikir dan perilaku. Nah, selain itu, kemampuan manajemen emosi atau kecerdasan emosi yang rendah dapat mempengaruhi pembentukan kepribadian narsistik atau NPD. Nah, teman-teman yang mungkin bingung bagaimana cara menghadapi orang yang memiliki gangguan kepribadian narsistik ini, ada beberapa langkah-langkah yang dapat membantu teman-teman dalam berinteraksi dengan individu yang memiliki gangguan NPD. Yang pertama, tetap tenang. Menghadapi orang dengan gangguan NPD bisa menantang karena mereka cenderung memiliki emosi yang kuat dan rentan terhadap konflik. Dengan tetap tenang, kamu dapat mengurangi kemungkinan terjadinya pertengkaran atau situasi yang memburuk. Yang kedua, tetap pada fakta. Ketika berkomunikasi dengan seseorang yang memiliki NPD, penting untuk tetap berpegang pada fakta dan bukti yang konkret. Hindari spekulasi atau asumsi yang tidak berdasar, karena hal ini dapat memicu reaksi yang tidak diinginkan. Yang ketiga, tetapkan batasan. Menetapkan batasan yang jelas dalam hubungan dengan orang dengan gangguan NPD dapat membantu melindungi diri kamu dari penyalahgunaan atau eksploitasi. Pastikan untuk mempertahankan batasan ini secara tegas. Yang keempat, jaga kesehatan mental kamu. Menghadapi seseorang dengan gangguan NPD dapat menguras energi dan mempengaruhi kesehatan mental kamu. Penting untuk menjaga keseimbangan dan merawat diri dengan baik. Yang kelima, pahami kondisi mereka. Meskipun tidak boleh dijadikan alasan untuk perilaku yang merugikan, memahami bahwa individu dengan NPD mengalami kesulitan dalam hubungan dengan orang lain dapat membantu kamu bersikap lebih empatis dan mengelola interaksi dengan baik. Yang keenam, cari bantuan profesional. Jika perilaku orang dengan gangguan NPD membuat kamu merasa tidak nyaman, mencari bantuan profesional dapat dilakukan untuk mengatasi atau menyikapi orang dengan gangguan NPD. Nah, teman-teman, itulah pembahasan tentang gangguan kepribadian narsistik atau NPD. Terima kasih udah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini supaya kamu tidak ketinggalan video-video informatif berikutnya. Bye-bye!